Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budia dan selamat pagi Budina. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil review artikel milik kelompok kami yang berjudul yaitu The Effect of Personality Traits on Digital Transformation, Evidence from German Tax Consulting. Yang berikutnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada Anissa Amiroto Nabila dengan NPM 118, lalu ada Nur Mahmuda dengan NPM 120, lalu ada Arnon Yafsari dengan NPM 131, lalu ada Brian Yafet dengan NPM 146, dan Fernanda Putri dengan NPM 169. Saya Brian Yafet Widyawira dengan NPM 190130101446. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bagian abstraksi. Jadi abstraksi pada penelitian ini merupakan sebuah ringkasan tentang penelitian ini secara keseluruhan. Digitalisasi diprediksi akan menyebabkan disrupsi pada berbagai sektor bisnis dan juga lingkup pekerjaan profesional, terutama pada bidang konsultasi pajak, yang mana dalam hal ini telah menarik minat publik. Di Jerman sendiri, tempat penelitian ini dilakukan, bagaimanapun juga digitalisasi di bidang konsultasi pajak tampaknya tidak mutlak diperlukan untuk saat ini, karena profesi ini dilindungi secara hukum oleh undang-undang terkait persaingan bisnis. Dengan mempertimbangkan upaya digitalisasi konsultan pajak di Jerman, kita dapat mengecualikan hampir semua pengaruh dari tekanan eksternal, dan dengan demikian kita bisa melihat secara lebih jauh upaya digitalisasi yang didasari pada motivasi intrinsik. Penelitian ini berfokus pada faktor psikologis dan mengkaji hubungan antara Big Five personality dari konsultan pajak dan juga tingkat kematangan digitalisasi mereka. Penelitian ini mengembangkan model tingkat kematangan digital berdasarkan 20 pertanyaan tentang digitalisasi pada sektor industri, konsultasi bisnis, dan pajak. Untuk menginterpretasikan hasil penelitian ini, para penulis telah mengembangkan dua indeks transformasi, yaitu model bisnis dan indeks digitalisasi umum. Evaluasi pada penelitian ini didasarkan sepenuhnya pada survei terhadap 968 kontributor dari anggota profesi konsultan pajak di kota Munchen, Jerman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para konsultan pajak yang memiliki skor penilaian yang lebih tinggi pada ekstraversi atau extraversion, dan juga keterbukaan atau openness terhadap pengalaman baru, dan skor penilaian yang lebih rendah pada neuroticisme, menunjukkan tingkat kematangan digitalisasi yang lebih baik. Penelitian ini merupakan studi pertama yang membahas mengenai motivasi intrinsik dan digitalisasi dalam konteks akuntansi. Selanjutnya saya akan mereview pada bagian pendahuluan atau introduction section. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pada zaman sekarang, yang mana perkembangan teknologi dan digitalisasi dapat menyebabkan disrupsi pada seluruh sektor industri dan juga ekonomi, khususnya pada sektor industri konsultasi pajak, yang diprediksi akan terdampak secara signifikan akibat adanya disrupsi teknologi. Prediksi tersebut salah satunya dikemukakan dalam paper yang ditulis oleh Frey dan Osborne pada tahun 2017, yang memprediksi probabilitas terjadinya otomasi pada beberapa bidang pekerjaan tertentu, termasuk juga konsultasi pajak yang diprediksi memiliki tingkat otomasi sebesar 99%. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bidang pekerjaan konsultasi pajak meliputi pekerjaan yang sifatnya itu dapat diotomasi dan juga tidak dapat diotomasi. Nah, bidang pekerjaan konsultan pajak yang dapat diotomasi biasanya tipe pekerjaan yang sifatnya itu repetitif dan juga low level. Misalnya seperti pembukuan dan pengisian formulir pajak. Sedangkan yang tidak dapat diotomasi biasanya tipe pekerjaan yang bersifat high level atau bisa dikatakan
pekerjaan yang memerlukan kemampuan dan pengetahuan khusus untuk memecahkan suatu permasalahan yang abstrak dan juga kompleks. Jadi dengan kata lain, tidak semua jenis pekerjaan konsultasi pajak dapat digantikan oleh adanya otomasi. Lalu yang kedua adalah sektor industri konsultan pajak di Jerman, di mana yang menjadi tempat penelitian pada kesempatan kali ini, memiliki indikasi bahwa kurang adanya tekanan dari pihak eksternal untuk melakukan digitalisasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian abstraksi tadi, yang mana konsultan pajak ini merupakan salah satu profesi yang dilindungi oleh undang-undang di Jerman terkait persaingan bisnis. Jadi upaya untuk melakukan digitalisasi pada sektor industri konsultasi pajak sangat jarang mendapat tekanan dari pihak eksternal. Jadi di sini para penulis memutuskan untuk menggali lebih dalam terkait motivasi intrinsik yang menyebabkan terjadinya upaya digitalisasi di sektor industri konsultasi pajak. Lalu yang ketiga adalah kepribadian atau personality juga mempengaruhi kinerja individual dan juga kesuksesan. Nah, kaitannya dengan konsultan pajak dan digitalisasi dalam konteks ini adalah para konsultan pajak di Jerman diharapkan tidak hanya menerima perubahan teknologi saja, tetapi juga berani dalam bereksperimen ketika menerapkan digitalisasi pada bidang pekerjaannya. Oleh karena itu, menurut para penulis dalam penelitian kali ini, beberapa elemen kepribadian seperti rasa penasaran dan juga keterbukaan pada hal-hal baru dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi disrupsi teknologi. Jadi, para konsultan pajak diharapkan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan, yang mana hal tersebut biasanya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari adanya digitalisasi. Kemudian, penelitian ini juga merujuk pada teori Big Five Personality yang mempengaruhi kinerja pekerjaan, seperti extraversion, conscientiousness, agreeableness, dan emotional stability. Nah, melihat serangkaian poin di atas tadi, para penulis dalam penelitian ini memutuskan untuk mengadakan survei kepada para anggota profesi konsultan pajak di kota Munchen, Jerman, untuk mengeksplor sejauh mana tingkat kematangan para konsultan tersebut dalam memahami digitalisasi. Penelitian ini juga melibatkan 10 item pada Big Five Personality untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara personality dan juga perkembangan digitalisasi pada sektor industri konsultasi pajak. Nah, melihat serangkaian poin di atas tadi, para penulis dalam penelitian ini memutuskan untuk mengadakan survei kepada para anggota profesi konsultan pajak di kota Munchen, Jerman, untuk mengeksplor sejauh mana tingkat kematangan para konsultan tersebut dalam memahami digitalisasi. Penelitian ini juga melibatkan 10 item pada Big Five Personality untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara personality dan juga perkembangan digitalisasi pada sektor industri konsultasi pajak. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Dalam landasan teori ini dibagi menjadi 4 macam atau 4 subbab. Nih, yang pertama itu ada digitalisasi industri konsultan pajak. Nah, pada subbab ini itu menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan pada organisasi dalam perusahaan tradisional. Kemajuan teknologi terjadi pada hampir seluruh jenis perusahaan, seperti manufaktur dan jasa. Nah, salah satunya itu juga membawa perubahan pada perusahaan konsultan pajak. Terdapat 2 jenis tren teknologi yang membawa pengaruh cukup besar dan dianggap cukup mengganggu dalam model bisnis perusahaan jasa, termasuk jasa konsultan pajak. Yang pertama itu ada cloud computing atau komputasi awan, yaitu mengubah cara perusahaan bekerja dan berkomunikasi dengan kawan mereka. Lalu yang kedua ada database methods atau metode berbasis data. Misalnya kecerdasan buatan dan metode statistik canggih. Nah, fungsinya itu meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan industri jasa. Lalu, selain itu, terdapat juga platform untuk bertukar dokumen yang mengubah cara konsultan pajak berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien mereka. Hal ini itu meningkatkan fleksibilitas klien dan konsultan pajak
dan mengurangi kemandirian pada sumber daya fisik. Contohnya adalah analitik data dan dokumen yang disempurnakan, pengenalan dokumen otomatis, dan pembukuan otomatis. Lalu yang selanjutnya, bahkan di slide sebelumnya itu udah dijelaskan tentang tren teknologi yang cukup berpengaruh dalam organisasi, yaitu cloud computing dan database method. Nah, yang selanjutnya itu ada tren dan inovasi lebih lanjut dalam industri konsultan pajak. Nah, yang pertama itu ada mobile computing atau komputasi seluler. Komputasi seluler adalah kecanggihan teknologi yang menjadi tren di dunia dan ada di mana-mana dengan dampak yang cukup besar. Model bisnis baru banyak menggunakan perangkat seluler, ketersediaan informasi terkini yang konstan, dan kemungkinan transaksi yang ditingkatkan, seperti dompet digital, adalah beberapa hasilnya. Industri konsultan pajak dapat menyediakan layanan yang dipersonalisasi menggunakan teknologi ini, seperti memindai faktur menggunakan smartphone dan mengirimkan gambar langsung ke sistem akuntansi. Meskipun demikian, dapat peningkatan risiko yang tidak dapat dihindari, seperti invasi privasi dan pembajakan data. Lalu yang selanjutnya ada blockchain technology atau teknologi blockchain. Blockchain berarti pemrosesan transaksi dalam satu buku besar, kolektif yang dapat diakses oleh semua peserta. Transaksi baru yang dimasukkan ke dalam buku besar atau blok direferensi silang dengan data yang ada. Teknologi ini membuat data menjadi transparan dan terpercaya serta menghilangkan kebutuhan akan fidusia, seperti akuntan atau notaris. Akuntan pajak harus menyadari dampak blockchain pada layanan akuntansi. Lalu yang selanjutnya ada Internet of Things atau Internet dari segala hal. Keterkaitan bisnis sering digambarkan sebagai Internet of Things atau IoT. Proses bisnis menghasilkan data yang dapat diakses dan digunakan oleh perusahaan dan konsultannya, yang memungkinkan transmisi data waktu nyata dan mengurangi biaya kepatuhan. Contoh IoT adalah mesin kasir online yang dapat melaporkan langsung ke otoritas pajak. Lalu yang selanjutnya ada Big Data Analytics atau analisis data besar. Data yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dianalisis menggunakan teknik analitik big data yang canggih. Hal ini itu memungkinkan wawasan yang lebih dalam yang dapat digunakan oleh konsultan untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, digitalisasi memiliki dampak serius pada bisnis konsultan pajak dan menawarkan kemungkinan baru untuk model bisnis dan jangkauan layanan mereka. Karena itu, ini membutuhkan konsultan pajak untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang selanjutnya ada model kepribadian 5 faktor atau 5 factor model personality. Adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam menganalisis dan menggambarkan kepribadian seseorang yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut itu tradition atau ekstraversi, lalu openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman, agreeableness atau keramahan, conscientiousness atau kehati-hatian, dan neuroticisme. Extraversion atau ekstraversi mengacu pada sifat yang aktif dan mudah bergaul. Lalu, keterbukaan terhadap pengalaman artinya rasa ingin tahu, kreatif dan imajinatif, dan merupakan satu-satunya kepribadian yang secara andal berhubungan dengan kecerdasan. Lalu yang selanjutnya ada agreeableness atau keramahan, terdiri dari kepercayaan, kemurahan hati, dan kebaikan. Lalu ada kehati-hatian atau conscientiousness, memiliki dua aspek, pencapaian dan ketergantungan, dan korelasi baik dengan diri sendiri dan ketegangan. Neuroticisme dan atau penyesuaian emosional menunjukkan kecemasan, mengasihi diri sendiri, dan ketegangan. Semua karakter ini konsisten di berbagai jenis budaya di belahan dunia. Ciri-ciri kepribadian 5 besar atau 5 faktor ini dianggap mempengaruhi kepuasan hidup, kesejahteraan subjektif, dan bahkan umur panjang seseorang. Nah, yang selanjutnya ini ada kepemimpinan transformasional, yaitu yang dijadikan menjadi 4 komponen, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Bas dan Avolio menyarankan bahwa pemimpin transformasional dapat membangun lingkungan yang kreatif, berani mengambil risiko dan eksperimental, dan bahkan mungkin mendefinisikan seluruh budaya organisasi. Karyawan didorong untuk memberikan kontribusi pribadi dan berbagi visi dan tujuan bersama para pemimpin. Perilaku kepemimpinan biasanya diukur dengan kuesioner kepemimpinan multifaktor. Kepemimpinan transformasional berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis. Budaya organisasi transformasional bahkan lebih penting dalam lingkungan yang berubah-ubah atau dinamis. Karena adanya hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja unit bisnis dimoderasi oleh dukungan untuk inovasi. Inovasi sendiri itu adalah kunci untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Hal yang sama berlaku untuk era digitalisasi. Digitalisasi tidak hanya menggunakan komputer, dokumen digital, dan media sosial, tetapi juga membutuhkan manajemen yang aktif dari proses perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan itu harus mengatur kembali urutan operasional perusahaan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Karyawan itu perlu menyelaraskan kembali aktivitas mereka untuk mendapatkan manfaat penuh dari peningkatan teknologi. Para pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola pergeseran yang terjadi dalam organisasi perusahaan. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dapat menjadi kunci keberhasilan dari digitalisasi ini. Nah, yang terakhir ini ada keunikan atau keistimewaan industri konsultan pajak di Jerman itu sendiri. Alasan potensial mengapa digitalisasi dikatakan sangat mengganggu industri konsultan pajak adalah karena banyaknya kegiatan yang dapat didigitalkan, terutama di bidang kepatuhan pajak. Oleh karena itu, persaingan yang ketat seharusnya memaksa konsultan pajak untuk menyesuaikan proses bisnis mereka secepat mungkin. Namun, kerangka peraturan yang unik dari industri konsultan pajak di Jerman dapat mengurangi tekanan eksternal tersebut. Konsultan pajak di Jerman itu tunduk pada hukum profesional tertentu dan pengawasan Chamber of Tax Consultant. Layanan seperti akuntansi, konsultan pajak, dan akuntansi penggajian hanya dapat diberikan oleh konsultan pajak bersertifikat. Bahkan, harga sebagian besar layanan ini ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di sana. Oleh karena itu, persaingan harga antara konsultan pajak hampir tidak ada potensi persaingan dari luar profesi, karena konsultan non-pajak tidak diperbolehkan memasuki profesi tersebut. Karena dijelaskan ya, harus yang bersertifikat. Lalu, konsultan pajak bersertifikat di Jerman itu tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat komersial, yang memperumit perusahaan konsultan pajak dan kerjasama dalam profesi, dan dengan demikian, penerapan ide bisnis inovatif seperti deklarasi pajak otomatis melalui komputasi awan atau cloud computing. Konsultasi pajak di Jerman itu memiliki budaya profesional yang melekat kuat. Nilai-nilai yang dipercaya, didefinisikan, dan dikomunikasikan oleh Chamber of Tax Consultant. Mereka itu membentuk karakter profesi, terutama status konsultan pajak sebagai perantara terpercaya antara klien dan otoritas pajak. Dengan demikian, konsultan pajak bersertifikat itu bukanlah wirausahawan, yang berarti kewirausahaan dan kepemimpinan dalam industri ini itu tunduk pada motivasi dan perilaku pribadi. Karena latar kelembagaan ini, semua perusahaan konsultan pajak menawarkan layanan dan model bisnis yang hampir sama, yang berarti peluang teknis dan organisasi untuk digitalisasi cukup mirip di semua perusahaan. Jadi dapat disimpulkan ya dari kesimpulan di atas itu kalau konsultan pajak di Jerman ini saling bersaing cukup sehat gitu di antara konsultannya, karena kan mereka juga udah ditetapkan untuk setiap tindakannya seperti itu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang metode, yaitu sampel dan produk. Survei ini dilakukan kepada anggota konsultan pajak yang berada di Munich, Jerman. Kuesioner ini dikirimkan ke sekitar 3.000 anggota, dan 971 diantaranya mengambil bagian dari survei ini. Tingkat responnya sekitar 32,4%.
Survei ini dilakukan secara online dan dikirim serta hanya dapat diisi hanya 1 kali. Survei ini berisi 48 pertanyaan, 19 untuk mengindikasi kematangan digital, 11 untuk demografi, 1 untuk penilaian diri, dan 1 untuk alamat email peserta, serta 16 untuk kepribadian, 10 diantaranya untuk mengukur kepribadian Big Five. Kami juga menghapus peserta yang menyelesaikan kuesioner kurang dari 20 menit, karena tidak mungkin. Kita juga menghapus peserta yang mengaku lebih muda 20 tahun, tetapi sudah mendapatkan sertifikat konsultan pajak, karena profesi ini membutuhkan 10 tahun atau minimal 2 tahun pengalaman profesional, dan juga ujian negara tambahan. Maka dari itu, kita menghasilkan 968 partisipan. Yang berikutnya adalah pengembangan instrumen. Untuk data kami sudah hampir cocok untuk analisis faktor, yaitu QMO sama dengan 0,9. Nilai ini sudah luar biasa menurut Kaiser dan Rice. Kemudian menurut McCallum, ukuran sampel yang melebihi 500 memungkinkan analisis faktor yang masuk akal, dan kita memiliki partisipan sebesar 968. Otomatis faktor kita sudah masuk akal. Kita juga menggunakan metode rotasi miring untuk memeriksa kemungkinan adanya faktor interkolerasi. Yang selanjutnya adalah faktor. Faktor pertama, kita melambangkan sebagai transformasi model bisnis. Ini dikarenakan semua item yang disertakan diperlukan untuk membuat model bisnis baru atau menunjukkan bagaimana perusahaan secara strategis beradaptasi dengan perubahan digital. Kemudian untuk faktor 2, ini diartikan sebagai kolaborasi digital. Ini dikarenakan format digital dari semua dokumen adalah prasyarat dari kolaborasi berbasis digital. Kemudian faktor ketiga adalah faktor akses jarak jauh. Ini dikarenakan adanya item VPN, komputasi cloud, dan peluang kantor di rumah yang memfasilitasi pekerja untuk bekerja di luar lokasi perusahaan. Kemudian faktor keempat yaitu mencerminkan keinginan akan komunikasi digital. Ini dikarenakan adanya item buletin digital, iklan pekerjaan, dan beranda yang terstruktur dengan baik. Kemudian faktor kelima menunjukkan bagaimana perusahaan mempromosikan interkonektivitas dalam bisnis. Ini ditunjukkan dari pertukaran data digital dengan bank dan otoritas pajak yang menunjukkan perusahaan mempromosikan interkonektivitas dalam bisnis. Yang selanjutnya adalah indeks. Kami menghitung jumlah item yang termasuk dalam indeks untuk mengembangkan transformasi model bisnis digitalisasi keseluruhan. Faktor 1 mengacu pada upaya digitalisasi strategis konsultan pajak. Sedangkan untuk faktor 2 dan 3 menunjukkan sejauh mana perusahaan merangkul perubahan digital terkait kolaborasi dan bekerja jarak jauh. Sebaliknya, untuk faktor 4 dan 5 mengacu pada masalah teknis dan operasional. Berikut adalah diagram untuk model bisnis transformasi 1. Ini digunakan untuk membedakan antara tingkat dampak strategis. Kemudian, untuk bisnis transformasi 2 berisi item faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Serta pada gambar ini ditunjukkan indeks digitalisasi keseluruhan yang menggabungkan semua item. Indeks ini menunjukkan bagaimana konsultan pajak menyesuaikan perusahaan mereka dengan perubahan digital. Dengan demikian, kepribadian seharusnya mempengaruhi perilaku konsultan pajak dalam digitalisasi yang dijelaskan oleh indeks kami. Saya Fernanda Putlizara, NPM 190, 130, 10, 169 akan melanjutkan pembahasan tentang hipotesis. Jadi, dalam penelitian ini hipotesisnya ada 5. Yang pertama, ekstraversi. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, kesesuaian. Yang keempat, kesadaran. Dan yang kelima, neurotisisme. Ekstraversi. Kepribadian juga terbukti mempengaruhi penggunaan teknologi.
Menurut Zhao, Seibert, dan Antonik, mereka mengidentifikasi bahwa wirausahawan dapat menunjukkan lebih banyak ekstraversi daripada manajer. Contohnya yaitu menunjukkan bahwa konsultan pajak yang bersedia beradaptasi dengan digitalisasi mungkin lebih memiliki sifat yang ekstrovert. Dengan demikian, extraversion terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa faktor yang akan mempengaruhi digitalisasi. Sikap terbuka terhadap perubahan dan penggunaan teknologi jelas akan berdampak pada digitalisasi. Dengan demikian, teori akan menunjukkan hubungan antara ekstraversi dan perubahan digital perusahaan yang akan diukur menggunakan 3 tingkat strategis yang berbeda. Maka dari itu, kita akan mengambil hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1A yaitu ekstraversi berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 1. Hipotesis 1B, ekstraversi berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 2. Hipotesis 1C, ekstraversi berhubungan positif dengan digitalisasi keseluruhan. Keterbukaan. Keterbukaan terhadap pengalaman juga dianggap mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Jadi, proses digitalisasi itu seperti halnya revolusi bisnis lainnya. Jadi, membutuhkan kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan teknologi, strategi, dan perubahan terbaru. Maka dari itu, kami mengambil hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 2A, keterbukaan terhadap pengalaman berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 1. Hipotesis 2B, keterbukaan terhadap pengalaman berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 2. Hipotesis 2C, keterbukaan terhadap pengalaman berhubungan positif dengan digitalisasi keseluruhan. Keramahan. Jutke et al. Menganggap keramahan tidak relevan dengan gaya kepemimpinan. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya antara keramahan dan upaya transformasi bisnis. Sebaliknya, menurut Vakola et al., dia menganggap keramahan berhubungan positif dengan sikap terhadap perubahan transformasi bisnis. Misalnya, seorang manajer yang lebih ramah dapat memahami digitalisasi secara lebih komprehensif daripada rekan mereka yang kurang ramah. Dari asumsi yang berbeda-beda ini, kami tidak menghipotesiskan hubungan antara keramahan dan digitalisasi. Kesadaran. Digitalisasi adalah fenomena yang sulit dipahami dan sebagai konsekuensinya, pendekatan yang kurang terstruktur dan lebih kreatif pada akhirnya bisa lebih efektif dan bijaksana. Namun, tidak ada dampak yang jelas dari kesadaran terhadap digitalisasi. Sedangkan menurut Valoka, dia menganggap sikap terhadap perubahan dihipotesiskan berhubungan positif dengan kesadaran, dan wirausaha dianggap dapat menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Karena asumsi yang berbeda-beda ini, kami tidak menghipotesiskan hubungan antara kesadaran dan digitalisasi. Neurotisisme. Misalnya, orang-orang itu mudah cemas dan cenderung takut akan perubahan dan kemungkinan perubahan usaha. Ini berarti bahwa lebih banyak manajer yang mungkin mencoba untuk memperlambat transformasi bisnisnya dan menghambat digitalisasi. Dan misalnya karyawan yang tidak tertarik oleh pemimpin yang bersifat otoriter. Nah, neurotisisme ini akan menimbulkan hambatan yang jelas untuk digitalisasi sendiri. Maka dari itu, kita mengambil hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 3A yaitu neurotisme berhubungan negatif dengan transformasi model bisnis 1. Hipotesis 3B, neurotisisme berhubungan negatif dengan transformasi model bisnis 2. Lalu, hipotesis 3C, neurotisisme berhubungan negatif dengan digitalisasi keseluruhan. Baik, untuk review selanjutnya yaitu hasil. Nah, dapat dilihat di situ terdapat tabel hasil statistik deskriptif dan interkorelasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, pada tabel tersebut menyediakan mean, standar deviasi, dan interkorelasi. Di situ dapat kita lihat pada tabel bahwa Interface Bank mendapat skor tertinggi yaitu 4,14 dan terendah pada akuisisi klien baru karena peningkatan efisiensi yaitu sebesar 1,83. Lalu pada kepribadian atau traits dari Big Five Personality, konsultan pajak mendapat skor tertinggi pada
konsiensius atau kehati-hatian yaitu 8,14 dan terendah pada neuritisme yaitu 5,24. Nah, sedangkan untuk ekstraversi, keterbukaan, dan keramahan menunjukkan min yang sama yaitu 6,57 tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan tabel lanjutan dari hasil statistik deskriptif dan interkorelasi. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya dan tabel ini bahwa hampir semua item itu menunjukkan korelasi positif. Nah, kecuali terdapat di sini ada neuritisme yang berkorelasi negatif dengan semua item lainnya. Nah, selanjutnya itu ada agreeableness yang menunjukkan korelasi negatif yang sangat kecil dengan VPN dan newsletter. Sedangkan openness menunjukkan korelasi negatif yang sama kecilnya dengan VPN. Nah, untuk digital files dan digital lettersnya itu sebesar 0,67 sama dengan digital service and return yaitu 0,67 yang menunjukkan korelasi positif tertinggi. Nah, diikuti yang kedua yaitu digital notes dan digital files sebesar 0,62. Nah, selanjutnya di sini ada tabel hasil perhitungan hubungan regresi berganda antara Big Five traits dan transformasi model bisnis. Nah, dalam tabel tersebut berisi hasil regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, penulis ini menggunakan analisis regresi untuk ketiga modelnya agar mengetahui kemungkinan hubungan dengan transformasi model bisnis 1 dan 2 juga digitalisasi secara keseluruhan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi model bisnis dan digitalisasi keseluruhan di antara konsultan pajak dipengaruhi oleh kepribadian mereka masing-masing. Nah, konsultan pajak yang extraversion dan open-minded itu mendapatkan skor lebih tinggi pada indeks transformasi model bisnis 1 dan 2. Lalu konsultan pajak yang lebih neurotik cenderung menunjukkan tingkat transformasi model bisnis 1, 2, dan digitalisasi keseluruhan yang lebih rendah. Untuk keterbukaan terhadap pengalaman itu menjadi sangat penting karena mengadopsi teknologi baru dan juga strategi digitalisasi. Nah, extraversion sendiri ini secara positif mempengaruhi motivasi karyawan dan jaringan bisnis yang merupakan bagian penting dari perubahan bisnis. Sedangkan neurotisme menyiratkan kecemasan yang seharusnya menghambat adaptasi, perubahan, dan juga kemajuan bisnis. Selanjutnya pada bagian diskusi. Di sini peneliti membuat 3 subbagian, yaitu implikasi teoretis, implikasi praktis, dan juga keterbatasan dan future research. Pada bagian implikasi teoretis ini, peneliti menyampaikan bahwa peneliti memperkenalkan penelitian kepemimpinan dalam konsultasi pajak dan profesi akuntansi. Nah, kedua penelitian tersebut itu jarang dibahas pada penelitian-penelitian akuntansi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, di sini peneliti menggunakan kepribadian dan gaya kepemimpinan dalam konteks akuntansi yang karenanya dapat merangsang rangkaian baru penelitian akuntansi dan juga sistem informasi. Selanjutnya implikasi praktis. Profesi akuntansi semakin dipertanyakan karena perubahan tingkat ekonomi yang otomatisasi dan analisis data membuat tugas menjadi lebih mudah dan juga efisien. Studi yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa manajer itu harus mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat, membimbing karyawan dan membentuk landscape bisnis baru. Selain itu, peneliti juga menyebutkan bahwa keberhasilan perusahaan itu tidak hanya masalah pendidikan, pengalaman, dan pelatihan, tetapi juga menyangkut kepribadian dan perilaku profesional individu para karyawannya. Nah, oleh karena itu, perusahaan konsultan pajak harus mencari karyawan yang inspirasional, berpikiran terbuka, dan berorientasi pada masa depan. Lalu, keterbatasan dan future research.
Pada artikel, peneliti mengatakan bahwa terdapat keterbatasan terkait model yang dikembangkan dalam penelitian. Untuk langkah-langkah yang ada itu kurang memadai. Jadi peneliti mengembangkan model baru untuk digitalisasi dan merancang kuesioner untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun terdapat beberapa masalah digitalisasi yang tidak disampaikan oleh peneliti dalam artikel tersebut. Nah, masalah digitalisasi yang tidak disampaikan oleh peneliti tersebut dapat ditambahkan pada penelitian masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Analisis yang dilakukan oleh para penulis dalam penelitian ini didasarkan pada survei konsultan pajak di wilayah Munchen dan sekitarnya. Data yang diperoleh kemudian diolah oleh para penulis dan menunjukkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara ekstraversi, keterbukaan, dan neurotisisme dengan digitalisasi teknologi. Jadi, penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepribadian memang penting dalam konteks digitalisasi. Kemudian membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada artikel ini. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Jadi, artikel ini mengembangkan 2 indeks transformasi model bisnis serta indeks kematangan digitalisasi yang komprehensif untuk sektor industri konsultasi pajak di Jerman. Selain itu, dampak potensial, baik dampak buruk atau dampak baik dari kepribadian konsultan pajak pada digitalisasi juga dieksplorasi dengan sangat baik. Lalu, instrumen yang dijadikan sebagai pengukuran tingkat digitalisasi sudah cukup andal dan juga valid, sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain maupun praktisi sebagai referensi. Selain itu, topik yang diangkat pada penelitian ini juga masih relatif jarang dibahas, sehingga diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang digitalisasi, konsultasi pajak, perilaku kepemimpinan, dan juga dampak kepribadian. Selanjutnya adalah membahas kekurangan pada artikel ini. Jadi yang pertama adalah digitalisasi merupakan fenomena baru yang sifatnya itu multidimensional. Jadi, pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini bisa saja tidak mencakup setiap aspek dari digitalisasi. Lalu yang selanjutnya adalah bisa saja terjadi distorsi pada analisis yang dilakukan akibat adanya bias dari kalangan subjek penelitian ketika menjawab survei atau pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh para penulis di penelitian ini. Para subjek penelitian bisa saja seolah-olah ingin tampil siap untuk menghadapi transformasi digital, padahal sebenarnya tidak terlalu siap. Lalu yang ketiga, mengingat digitalisasi merupakan sebuah proses, maka penelitian ini hanya memberikan gambaran secara kasar saja, sehingga model penelitian juga harus disesuaikan dari waktu ke waktu. Demikian video review artikel dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.